Manchester United tampaknya belum menyerah dalam perburuan gelandang muda West Ham, Matheus Fernandes. Nama pemain berusia 22 tahun itu terus menjadi topik hangat di bursa transfer musim panas karena diproyeksikan sebagai salah satu sosok penting dalam regenerasi lini tengah setan merah. Namun, jalan menuju Old Trafford ternyata tidak semulus video komunikasi skill di YouTube. Negosiasi antara Manchester United dan West Ham berjalan alot, bukan karena sinyal telepon yang buruk, melainkan karena perbedaan penilaian harga yang masih menganga cukup lebar. West Ham kabarnya merasa memiliki posisi tawar yang sangat kuat. Wajar saja, Fernandes baru semusim berseragam The Hammers dan masih terikat kontrak panjang. Awalnya, klub London tersebut disebut mematok harga hingga 100 juta pound sterling. Angka yang mungkin membuat beberapa direktur keuangan spontan mencari obat sakit kepala. Belakangan, tuntutan itu dikabarkan turun ke kisaran 80 hingga 85 juta pound sterling. Di sisi lain, Manchester United memiliki kalkulasi yang berbeda. Manajemen klub menilai nilai pasar Fernandes berada di rentang 50 hingga 60 juta pound sterling. Meski begitu, demi mengamankan target utama mereka, United disebut siap sedikit melonggarkan dompet. Tetap saja ada batas yang tidak ingin mereka lewati. Setan Merah sudah menetapkan plafon harga agar saga transfer ini tidak berubah menjadi serial tanpa episode terakhir. Kebutuhan United terhadap Fernandes sejalan dengan visi yang sedang dibangun Michael Carrick. Menyongsong musim 2026-2027, Carrick menginginkan Manchester United tampil lebih menyerang, lebih agresif, dan lebih menghibur. Baginya, Manchester United bukan hanya soal menang, tetapi juga tentang bagaimana cara meraih kemenangan tersebut. Selama jeda musim panas, Carrick dan staf pelatih terus melakukan evaluasi untuk menyempurnakan struktur permainan tim. Fokus terbesar mengarah ke lini tengah, area yang dianggap sebagai jantung permainan sekaligus pusat kendali antara bertahan dan menyerang. Karena itulah perburuan Matheus Fernandes bukan sekedar mencari pemain baru. Di mata Carrick, gelandang muda West Ham itu bisa menjadi salah satu fondasi penting bagi proyek kebangkitan Manchester United. Kini pertanyaannya tinggal satu, siapa yang akan lebih dulu menyerah? United dengan batas anggarannya atau West Ham dengan harga jualnya? Menarik untuk dinantikan. Obrolan di tongkrongan bola lagi seru banget nih, ngebahas United. Di bawah kendali Michael Carrick, Setan Merah diprediksi bakal segera meruntuhkan dominasi penguasa Inggris. Optimisme ini ditiupkan langsung sama Paul Pogba yang percaya kalau United punya modal kuat buat menyudahi paceklik gelar Liga Premier selama 13 tahun. Menurut Pogba, kalau Arsenal saja bisa bangkit, United di tangan Carrick pasti jauh lebih bisa. Malah, dia berani pasang target kalau dalam 3 tahun ke depan, Old Trafford bakal kembali ke puncak tertinggi. Keyakinan ini masuk akal melihat taktik modern Carrick yang sukses bawa stabilitas, ditambah manajemen yang lagi gencar mengamankan target strategis seperti Ederson. Tapi namanya juga United, gosipnya selalu seksi. Romansa kebangkitan ini mendadak digoyang sama skenario transfer gila dari mantan kiper Liverpool, David James. James secara mengejutkan menyarankan rival abadi mereka untuk buat memboyong Marcus Rashford ke Anfield. Sebuah langkah ekstrim yang jelas bakal dicap sebagai pengkhianatan terbesar abad ini. James menilai kecerdasan taktik Rashford masih top skor mirip waktu dia pinjam di Barcelona. Menurutnya, tangan dingin Andoni Iraola di Liverpool bakal jadi tempat sempurna buat Rashford. Masa depan Rashford sendiri memang lagi abu-abu setelah Barcelona ogah mempermanenkannya seharga 30 juta pound sterling. Walau Carrick siap menampungnya lagi, keputusan final sang pemain kabarnya baru ketahuan beres Piala Dunia 2026 nanti. Biar gak pusing, Carrick langsung mengalihkan radar berburunya ke Catalan. United dilaporkan serius memantau gelandang muda Barcelona Marc Casado. Pemain 22 tahun itu berniat cabut dari Camp Nou sebelum akhir Juni demi menit bermain karena gak masuk rencana Hansi Flick. Dengan bandrol 20 juta euro, agennya George Mendes lagi sibuk mencairkan jalan keluar di Eropa. United sudah kepincut sejak Januari, kini siap sikut-sikutan dengan Bayer Leverkusen dan Atletico Madrid demi tanda tangan Casado. Kita lihat saja nanti apakah proyek Carrick ini bakal sukses mengembalikan kejayaan Setan Merah. Manchester United tampaknya belum selesai berburu amunisi baru. Di tengah proyek renovasi skuad yang sedang digalakkan Michael Carrick, Setan Merah mulai bergerak di 2 sektor sekaligus, lini serang dan lini tengah. Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Crescencio Summerville. Winger timnas Belanda itu kembali membuat para pencari bakat Old Trafford terkesima
setelah mencetak gol dalam hasil imbang 2-2 Belanda melawan Jepang di turnamen internasional. Ironisnya, meski baru saja merasakan pahitnya degradasi bersama West Ham, nilai jual Summerfield justru melesat bak saham perusahaan teknologi yang tiba-tiba viral. Laporan The Athletic menyebutkan bahwa Manchester United sudah melakukan kontak resmi untuk menjajaki kemungkinan transfer pemain yang masih terikat kontrak 3 tahun bersama klub London Timur tersebut. Tim pemandu bakat United memang sudah lama mengagumi kombinasi kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan teknis Summerfield. Carrick sendiri dikabarkan melihat sang winger sebagai sosok ideal untuk membuat serangan United lebih hidup, terutama berkat kebiasaannya menusuk dari sisi kiri dan menghadirkan ancaman konstan di depan gawang lawan. Namun, transfer ini belum sepenuhnya berada di tangan United. Nasib Summerfield sangat bergantung pada masa depan Marcus Rashford. Opsi pembelian permanen Barcelona senilai 30 juta euro telah berakhir, sehingga Rashford berpeluang kembali ke Manchester. Jika itu terjadi, rencana mendatangkan Summerfield kemungkinan harus masuk laci lebih dulu. United disebut lebih memilih menjual Rashford secara permanen, apalagi sang pemain memiliki klausul pelepasan seharga 40 juta pound sterling untuk hampir semua peminat. Tanya sektor sayap, Carrick juga mulai merapikan lini tengah. Nama Sander Berge kembali masuk daftar prioritas. Gelandang Fulham asal Norwegia itu sebenarnya sudah dipantau sejak meninggalkan Burnley pada 2024. Kini, performanya yang konsisten di Liga Inggris membuat United kembali tergoda. Dengan postur yang kokoh, pengalaman panjang di Premier League, dan kecerdasan taktis yang mumpuni, Berge dinilai memiliki paket lengkap untuk menjadi fondasi baru lini tengah United. Di saat beberapa klub mungkin melihatnya sebagai pelapis, Old Trafford justru memandangnya sebagai calon pemeran utama. Dan setelah beberapa musim yang lebih sering menghadirkan drama daripada trofi, mungkin itulah yang sedang dibutuhkan Manchester United saat ini. Bursa transfer musim panas 2026 ini jadi bukti kalau manajemen Manchester United di bawah kendali Ineos udah nggak mau lagi diajak main-main atau disandra drama harga selangit. Jadi lupakan saja mimpi melihat Sandro Tonali berseragam setan merah. Fabrizio Romano sendiri sudah mengonfirmasi kalau United resmi mundur dari perburuan gelandang Italia itu karena mahar dan gajinya dianggap kelewatan mahal. Alih-alih pusing, United langsung tancap gas buat meresmikan down deal berlian muda West Ham, Matheus Fernandes. Gelandang berusia 21 tahun ini punya statistik gila dengan gaya jelajah luar biasa, sampai-sampai mantan pelatihnya di Southampton, Simon Ross, memuji Fernandes sebagai pemain tangguh yang ketangguhannya bakal jadi ciri khas permainannya di lapangan. Gak cuma memperkuat mesin di lini tengah, United juga bikin pergerakan cerdas dengan memulangkan si anak hilang, Amparo Carreras. Momentum ini terbuka lebar setelah Real Madrid sukses mendaratkan Marc Cucurella yang otomatis bikin posisi Carreras di Bernabeu tergeser. Padahal Xabi Alonso sendiri sempat menyanjung Carreras sebagai sosok bek kiri yang sangat lengkap. Mengetahui ada celah, United langsung bergerak senyap untuk memulangkan mantan didikan akademinya ini ke Old Trafford sebagai solusi jangka panjang di sektor bek kiri. Nah, menariknya nih, semua perombakan skuad ini bakal langsung diuji dalam laga pramusim penuh emosi pada 15 Agustus 2026 nanti di Polandia. Manchester United dijadwalkan bakal bentrok melawan AC Milan. Ini bukan sekedar laga uji coba biasa, tapi ajang reuni emosional dua arsitek taktik. Michael Carrick yang baru saja dipermanenkan usai bawa United bangkit ke Liga Champions, bakal adu mekanik langsung melawan Ruben Amorim, mantan bos United yang musim depan resmi menukangi Rossoneri. Laga ini bakal jadi pembuktian paling sahih bagi Carrick. Apakah era baru yang sedang ia bangun bareng amunisi Grace-nya ini sudah cukup matang untuk melangkah maju dan melupakan bayang-bayang masa lalu?